dengan membaca suratul Al-Fatihah. Tuhan yang Maha Kuasa dalam doa bersama. Doa akan dipandu oleh Ustadz Fahruni. Kepada Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai jalan untuk menambah ilmu, memperluas wawasan dan memperkuat komitmen kami sebagai guru pendidikan agama Islam. Ya Allah, berkahilah semua narasumber, fasilitator dan peserta yang telah hadir. Jauhkan kami dari perselisihan. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami. Hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Pengukuhan kepengurusan kelompok kerja guru PAI Kabupaten Kapuas yang dilantik dan dikukuhkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Dr. Haji Suwarno Muriat SAG MPD, dan berita acara pelantikan dan pengukuhan akan dibacakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Haji Hamidan SAG MA. Kerja guru pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar Kabupaten Kapuas masa bakti 2025 sampai 2029. Saya ingin bertanya beberapa hal kepada saudara-saudara. Tolong pertanyaan saya saudara jawab dengan jujur. Jika siap, maka jawablah siap. 1. Apakah saudara-saudara siap saya lantik dan kukuhkan menjadi pengurus kelompok kerja guru pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar Kabupaten Kapuas periode 2025-2029? Siap. Kedua, apakah saudara-saudara siap menjalankan roda organisasi dengan penuh tanggung jawab, disiplin, ikhlas, ridho,
disertai dengan niat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Siap. Baiklah, berikut ini ikuti kata-kata saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya berjanji bahwa saya dalam menjalankan tugas sebagai pengurus kelompok kerja guru pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar Kabupaten Kapuas masa bakti 2025 sampai 2029 dengan senantiasa lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi dan golongan. Bahwa saya akan menjalankan tugas sebagai pengurus kelompok kerja guru pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar Kabupaten Kapuas masa bakti 2025-2029 dengan sikap dan sifat tablik fatonah, sidik, amanah, serta senantiasa akan menjunjung tinggi nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, kehormatan bangsa dan negara, serta etika sebagai guru pendidikan agama Islam. Bahwa saya sebagai pengurus kelompok kerja guru pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar Kabupaten Kapuas masa bakti 2025 sampai 2029 akan bekerja dengan tulus ikhlas tanpa diskriminasi atas kepentingan pribadi dan golongan, tetapi atas kepentingan organisasi, bangsa dan negara serta agama. Acara pelantikan dan pengukuhan pada hari ini Senin 21 Juli 2025 bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dengan hanya mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya lantik dan saya kukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus kelompok kerja guru pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar Kabupaten Kapuas masa bakti 2025-2029. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan perlindungan serta meridhoi saudara-saudara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, serta dapat bekerja sama secara kolektif demi kemajuan organisasi. Terakhir saya mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik dan dikukuhkan. Selamat bekerja, teriring salam dan doa semoga senantiasa dalam perlindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan roda organisasi. Kuala Kapuas 21 Juli 2025 yang dilantik Ketua Beja Selamat SPDI, Sekretaris Rahmat Hidayat SPDI, yang melantik Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Haji Hamidan SAGMA, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Dr. Haji Suwarno Priyat SAG MPD. Terima kasih. Yaitu disampaikan oleh Ketua KKGPAI Kabupaten Kapuas sekaligus panitia acara Bimtek Devler ini kepada Bapak Bejo Selamat SPDI. Kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, ini teman kita seperjuangan sebenarnya di beberapa organisasi sering kumpul. Beliau juga Ketua Umum LPTK Kabupaten Kapuas dan banyak juga organisasi pegang. Tepuk kasih. Beliau seorang penulis luar biasa. Buku beliau tentang model ajar, bagaimana kita bikin perencanaan semester, perencanaan tahunan, dan pelaksanaan kegiatan, persiapan mengajar dan lain sebagainya. Yang saya hormati para pengawas yang hadir dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus yang baru dilantik, Pak Bejo Selamat dan kawan-kawan kelompok kerja guru pendidikan agama Islam. Bapak Ibu yang berhadir pada kesempatan pagi hari ini, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillah. Dengan izin dan ridhonya kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kirim doa semoga aktivitas kita pada hari ini dan seterusnya selalu mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Awal dari kepengurusan 2025-2029, hari ini bagaimana menyusun modul deep learning. Artinya ini luar biasa ya, satu yang patut saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada pengurus. Apa pesan ketua tadi? Wal awal wal akhir. Dari awal dan akhir kita harus bisa secara seksama nanti memperhatikan dan mendengar, menyimak. Artinya kompetensi pedagogik supaya kita bisa mengamati siswa kita, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi nanti dalam pelaksanaan. Penting pertama dulu. Jadi peningkatan kompetensi pedagogik. Yang kedua, kita berharap nanti kompetensi profesionalisme. Ini penting. Profesionalisme. Di tengah semangatnya dilakukan kegiatan peningkatan kompetensi ini ya, pemerintah daerah menyiapkan dana juga. Terima kasih Pak Sulamno untuk kita guru-guru yang belum bersertifikasi mencoba untuk pendidikan itu dulu supaya dapat SIM sertifikasi sehingga kesejahteraan guru juga bisa ditingkatkan. Yang ketiga juga kita berharap bagaimana peningkatan kompetensi sosial ya, bagaimana cara komunikasi, cara berhubungan baik kepada murid, kepada sesama rekan kerja, sesama guru, ataupun kompetensi sosial berhubungan di lingkungan di mana dia berada. Yang keempat, bagaimana kita meningkatkan kompetensi itu sehingga kita mampu menjadi guru pendidikan agama Islam sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak pendidik kita Ki Hajar Dewantara. Ya, mungkin kalimat ini sering kita dengar ya, ingat sosum tulodo ing madya manukarso tuturi hadiah. Kita sebagai panutan, kita terdapat sebagai panutan ya. Makanya biasanya guru ini imitasi, apalagi anak-anak itu suka niru. Umur anak-anak SD itu suka meniru ya, jangan sampai ya guru itu lebih seksi daripada anak-anak begitu dalam hal berpakaian ya.
nanti dia tiru terus. Apalagi pendidikan agama. Pendidikan agama memberikan warna, memberikan nilai value, nilai karakter pada anak. Ya. Dan tingkat dasar itu nilainya itu sangat membekas. Ya, sangat membekas sekali. Ya. Kalau sudah tingkat menengah itu walaupun diberikan nilai karakter itu ya tidak. Jadi tingkat dasar ini. Jadi luar biasa ya, karena kita guru-guru agama juga dituntut berkompetensi yang bagus ya, maka kita harus membekali diri kita. Hari ini sebagai usaha ya, jadi tepuk tangan untuk kakak Gipai. Dan ini patut saya acukan jempol 2 ya, 2 kiri kanan gitu. Jadi Pak Bejo dan kawan-kawan memprakarsai kegiatan ini luar biasa. Ini jenjang sekolah dasar, guru-gurunya harus mantap dulu, ya, guru mantap. Karena sekarang itu kita berpacu, Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah penelitian, anak-anak itu belajar terutama menerapkan nilai-nilai moderasi ya. Moderasi kan sasarnya ini kan untuk Kementerian Agama dari Astacita yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dan Gibran. Kementerian Agama masih nilai moderasi itu masih dikuatkan begitu. Jadi saya membaca suatu penelitian mengatakan bahwa ya 15% anak-anak itu lebih paham moderasi, anak-anak yang tidak mengenal internet itu lebih paham moderasi daripada 85% anak-anak yang mengenal internet. Ya, jadi kita berpacu, jangan sampai nanti dan 54% anak-anak kita itu belajar agama itu dari internet. Saya pikir kalau penyampaiannya itu benar yang diterima. Tetapi kalau dia penyaringnya itu anak-anak yang penting kan ada suka hati dan sebagainya, berarti salah yang diterima. Jadi saya berharap guru-guru kita mampu memberikan pengetahuan agama, khususnya ini kan PAI, pendidikan agama Islam kepada anak-anak kita. Karena itu memberikan warna, memberikan karakter kepada anak-anak kita. Terima kasih. Ya, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Hari ini juga ada crossing beberapa kegiatan-kegiatan. Dan sekali lagi kita berharap ikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dengan kesungguhan. Ya, soalnya nanti ilmunya ini apalagi luar biasa. Saya sempat melirik bukunya dikasih Pak Jumadi, luar biasa. Ya, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi mohon maaf, dan mohon maaf juga ya mobil saya tadi ada terhalang sedikit di depan karena mungkin ada orang yang mau keluar begitu. Saya kira kamu semua di sini ternyata bukan, ada yang mau keluar. Makasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas sekaligus membuka acara kegiatan Bimtek Devlearning ini kepada Bapak Dr. Haji Suwarno Muryad, SAG MPD, kami silakan. Ketika saya beberapa hari mutasi dari Desa Pustaka ke Dinas Pendidikan Pak Jumadi ya, WA saya, Pak, alhamdulillah Pak, dia punya program, nanti kita berkolaborasi. Apa itu programnya? Pencanangan Kapuas Mengaji yang seyogianya kita laksanakan di tanggal 17 Juli tadi, namun karena kesibukan Bapak Bupati sehingga kemungkinan di minggu berikut, karena minggu ini padat sekali dalam rangka menyukseskan kegiatan pawai Satu Muharram dan juga beberapa kegiatan yang lainnya. Penting sekali kegiatan Kapuas Mengaji ini kaitannya dengan kegiatan pada hari ini. Saya sudah membaca buku Pak Hasim ya, modul ajar yang sangat bagus
untuk diterapkan dalam pembelajaran Bapak Ibu di KKG Pendidikan Agama Islam. Bagi Dinas Pendidikan, ya, sangat menaruh harapan besar kepada mitra utama kami, Kementerian Agama, dalam pendidikan agama di Kabupaten Kapuas. Bukan hanya agama Islam, tetapi juga agama yang lainnya. Beberapa hari lalu saya menerima Institut Agama Kristen Negeri. Ya, mungkin guru-guru agama Kristen nanti menyusul guru-guru pendidikan agama Islam yang sudah PPG. Nanti tidak perlu jauh-jauh ke Ambon lagi yang Kristen, cukup ke Palangkaraya. Menyusul kawan-kawan yang agama Islam PPG di YIN Palangkaraya, kemudian yang Kristen cukup di Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Demikian juga yang Hindu dan Kahariman. Sehingga dengan PPG Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan Pak Kemenang tadi, akan mendapatkan tunjangan sertifikasi. Bapak Ibu sekalian, selain Dinas Pendidikan juga mempunyai kepentingan besar dengan Kementerian Agama, juga dengan Bapak Ibu. Karena kita yakini bahwa pembelajaran agama Islam di kelas tidak terlepas dari peran Bapak Ibu guru. Kami dinas sudah beberapa kali melaksanakan bimbingan teknis atau bimbingan belajar KKA, coding kecerdasan artifisial. Karena memang teknologi pendidikan pembelajaran tidak bisa terlepas dari dunia kita saat ini. Bagaimana memanfaatkan KKA itu dalam pembelajaran agama Islam. Kelas yang baik adalah kelas yang bermakna dalam pembelajaran. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, melalui kegiatan yang akan berlangsung selama 2 hari ini mempunyai makna besar bagi Bapak Ibu. Bagi Dinas Pendidikan telah merancang kegiatan 2026 dalam program pendidikan hebat Kapuas Bersinar. Itu akan memperbanyak kegiatan yang sifatnya pelatihan bagi guru, yaitu in-house training. Semua kelompok kerja, terutama guru PAI, guru Penjas, dan juga MGMP, semua mata pelajaran. Nah, sehingga nantinya tidak berkemungkinan Pak Hasim bisa lepas lagi untuk memberi penguatan bagaimana pengelolaan kelas dengan modul ajar yang sudah Bapak susun dalam kegiatan in-house training bagi guru-guru pendidikan agama Islam. Karena sebagaimana sering saya katakan, dalam kondisi apapun guru perannya tidak tergantikan oleh siapapun. Karena guru adalah sosok yang penuh profesional, ya, yang penuh metode yang baik dan juga hal yang lain, sehingga tidak tergantikan oleh siapapun. Ini sudah dibuktikan pada saat awal pandemi COVID. Ya, kita mencoba menggunakan pembelajaran secara daring, ternyata tidak efektif. Yang efektif adalah tatap muka. Nah, kedepannya memang guru juga harus pandai dalam mengelola pembelajaran secara daring, sehingga nanti blended learning-nya, perpaduan antara tatap muka dan menggunakan media itu akan sangat baik. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kami Dinas Pendidikan selalu melakukan koordinasi, kolaborasi, dan konsistensi. Artinya apa? Melalui pertemuan kegiatan seperti ini merupakan koordinasi bagi Bapak Ibu dan juga narasumber, termasuk juga sesama Bapak Ibu guru, ya, saling cerita pengalaman satu dengan yang lain. Ini kelebihan kami, ini kekurangan kami. Ya, setelah koordinasi kemudian kolaborasikan apa yang Bapak miliki dan materi apa yang diajarkan oleh narasumber dan fasilitator. Serta yang paling penting adalah konsisten dalam melaksanakan sesuatu yang telah Bapak Ibu terima. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
sebelum saya membuka kegiatan pada hari ini, ada satu pantun yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu. Buah manggis manis rasanya, dibagi ramai di ruang guru. Kakak Genpai jaga kerjasama untuk pendidikan yang bermutu. Akhirnya dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis penyusunan modul deep learning pendidikan agama Islam dan budi pekerti jenjang sekolah dasar saya nyatakan secara resmi dibuka. Selamat mengikuti bimbingan teknis dan selamat juga bekerja bagi Pak Bejo dan kawan-kawan. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Billahi ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu penutup. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara telah dilaksanakan. Saya Kiki Riana selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Sungguh manis buah kuenya, habis dimakan sisa makan. Kita cukupkan hari ini, semoga bisa memberi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.